Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di kesempatan yang berbahagia ini saya hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fidinillah. Semoga program acara ini menambahkan iman, mengobarkan semangat dalam diri Anda untuk terus beramal dan mempelajari dinul Islam. Salawat serta salam tentu tidak luput untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga sahabat-sahabatnya yang telah membuktikan ketulusan niat, kesungguhan perjuangan dan pengorbanan yang tanpa batas demi tegaknya dinul Islam. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyatakan, wa huwa ala ma syarata alaihi al-waqif min taqdimin aw ta'khirin aw taswiyatin aw tafdhil. Beliau menjelaskan tentang hukum wakaf, bahwa distribusi wakaf, pemanfaatan wakaf itu idealnya mengikuti persyaratan yang telah dinyatakan oleh pewakif. Baik itu ketika pewakif mensyaratkan bahwa yang paling diprioritaskan untuk memanfaatkan, mendapatkan manfaat wakaf, atau orang yang menurut pewakif adalah orang yang kurang diprioritaskan, atau ketika pewakif mengatakan disalurkan secara sama rata, maka persyaratan-persyaratan tersebut harus diindahkan, harus dipatuhi oleh nadhir wakaf, oleh orang yang mengelola wakaf. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Seluruh kaum muslimin idealnya berkewajiban mematuhi, menjalankan persyaratan yang telah disepakati. Dan pewakif ketika dia mewakafkan asetnya, hartanya, dia telah bersyarat bahwa pewakafan ini dengan ketentuan dan kriteria yang telah dia sebutkan. Misalnya ketika seorang mewakafkan fakir miskin, mewakafkan hartanya, ladangnya untuk disalurkan hasil panennya kepada fakir miskin. Kemudian beliau memberikan prioritas, memberikan kriteria bahwa dari fakir miskin yang paling berhak mendapatkan hasil panen misalnya adalah fakir miskin yang telah menikah. Sedangkan fakir miskin yang masih bujangan, maka ia kurang diprioritaskan. Kalau dari penduduk di kampung ini, di desa ini, fakir miskin yang telah menikah telah mendapatkan semuanya dan masih tersisa, barulah diberikan kepada fakir miskin yang bujang. Bila demikian, ini contohnya misalnya, maka nadhir wakaf harus mengindahkan, sehingga dia harus memprioritaskan fakir miskin yang dalam kondisi telah menikah. Demikian pula ketika dia mengatakan bahwa siapapun dari fakir miskin yang memiliki hubungan nasab dengan dirinya, maka dia diprioritaskan. Maka persyaratan semacam ini harus diindahkan. Sejalan dengan sabda Nabi di atas, al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu haruslah mengindahkan persyaratan. Sedangkan nadhir wakaf telah mendapatkan persyaratan dari pewakif tentang kriteria dan tahapan ketika menyalurkan harta wakaf. Nah, hadis ini
kemudian oleh para ulama menjadi dasar untuk menjalankan persyaratan yang dikemukakan oleh pewakif. Sebagaimana ketika pewakif itu mensyaratkan satu kriteria yang menyimpang dari tuntunan syariat, maka berdasarkan hadis di atas juga persyaratan wakaf tersebut dinyatakan batal demi hukum. Karena pada akhir hadis di atas Nabi mengatakan illa syartan ahalla haraman au haram halalan. Kecuali satu persyaratan yang menyebabkan kita menghalalkan yang haram, melanggar yang haram, atau mengharamkan yang halal. Ya, misalnya ketika pewakif mengatakan wakaf ini digunakan untuk kepentingan sosial dan secara prioritas untuk menyalakan lampu di kuburan, membeli sesajian di kuburan keramat, maka syarat ini dianggap batal demi hukum karena ini bertentangan dengan tuntunan syariat. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zuwaratul kubur wal muttakhidhina 'alaiha as-surd wal masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknati wanita yang terlalu sering menziarahi kuburan. Ya, wanita yang sering-sering menziarahi kuburan. Kenapa? Karena wanita ketika sering-sering menziarahi kuburan potensi membangkitkan niyahah, ratapan, kembali menangis, kembali mengungkit-ungkit jasa keluarganya, suaminya, orang tuanya yang telah meninggal, dan itu adalah niyahah yang diharamkan. Dan di antara orang yang dilaknati adalah orang-orang yang menyalakan lampu di kuburan dan membangun masjid di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat sholat. Karena menyalakan lampu di kuburan atau membangun masjid menggunakan kuburan sebagai tempat sholat itu potensi membangkitkan terjadinya kultus atau syirik, perbuatan syirik, kultus terhadap kuburan. Apalagi bila ternyata di kuburan tersebut dikubur orang yang soleh, maka ini sangat potensi sekali membangkitkan terjadinya kultus terhadap orang yang telah meninggal dunia tersebut, dan ini tentu haram hukumnya. Ya, bila ada persyaratan semacam ini maka ini haram hukumnya. Sebagaimana bila persyaratannya misalnya wakaf ini disalurkan kepada orang yang kaya, kepada orang yang pandai, pandai berwirausaha, sedangkan yang fakir miskin tidak berhak, maka persyaratan semacam ini melanggar tuntunan syariat. Kenapa? Karena menyantuni yang kaya dan mengabaikan yang miskin itu adalah bentuk dari perlawanan terhadap ajaran syariat. Karena idealnya yang kaya menyantuni yang miskin, yang kaya memprioritaskan memberikan uluran tangan kepada si miskin, bukan sebaliknya, malah si kaya disantuni sedangkan yang miskin diabaikan. Tentu ini satu tindakan yang jelas-jelas bertentangan dengan semangat yang dibangun dalam syariat Islam, yaitu tolong menolong, sosial dan kekeluargaan. Tentu nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai sosial betul-betul runtuh ketika seorang pewakif mengatakan wakaf ini hanya diperuntukkan yang kaya sedangkan yang miskin tidak berhak. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa persyaratan pewakif itu juga berlaku dalam hal penentuan siapa yang berhak menjadi nadhir wakaf. Ketika pewakif mengatakan bahwa yang berhak menjadi nadhir wakaf adalah si fulan, kemudian sepeninggal fulan adalah si fulan, setelah sepeninggal fulan maka si fulan, atau orang-orang yang memenuhi kriteria demikian dan demikian, maka persyaratan yang diutarakan oleh pewakif ini harus diindahkan. Tidak boleh ditunjuk nadhir wakaf di luar orang yang ditunjuk oleh pewakif, selama orang yang ditunjuk pewakif itu memiliki kredibilitas, memiliki kecakapan untuk mengelola harta wakaf. Kemudian di antara hal yang patut untuk disampaikan pada kesempatan ini agar penjelasan tentang hukum wakaf ini menjadi sempurna, yaitu pembahasan tentang kewajiban
kewajiban nadhir wakaf. Apa yang harus dilakukan oleh nadhir wakaf? Dalam literasi fikih yang lebih luas, lebih panjang, didapatkan penjelasan ada beberapa kewajiban utama yang harus dilakukan oleh nadhir wakaf. Yang pertama adalah menjaga, merawat, dan mengelola harta wakaf agar kemanfaatannya, agar kegunaannya terus bisa continue, terus menerus, sehingga seiring dengan manfaatnya yang terus digunakan, didapatkan, dan disalurkan, maka pahala pewakif pun akan terus mengalir. Itu tanggung jawabnya. Kemudian tanggung jawab kedua adalah melakukan tindakan, baik itu gugatan hukum ataupun perlawanan hukum terhadap orang-orang yang berusaha menguasai atau mengambil harta wakaf tanpa alasan yang dibenarkan. Yang ketiga, tanggung jawab nadhir wakaf adalah menyalurkan, mendistribusikan harta wakaf kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang telah dijelaskan oleh pewakif. Kemudian salah satu tanggung jawab dan kewajiban nadhir wakaf ialah bagaimana nadhir wakaf itu sebisa mungkin mengelola dan mengembangkan harta wakaf sehingga wakaf itu terus berkembang, menghasilkan hasil yang maksimal. Dan kalau memang wakaf itu dibutuhkan perawatan karena harta wakaf mengalami penyusutan seperti pohon, misalnya setelah mencapai umur yang maksimal harus dilakukan peremajaan, maka peremajaan pohon wakaf itu adalah tanggung jawab nadhir wakaf. Tanggung jawab nadhir wakaf. Nah, bagaimana halnya bila pewakif tidak menunjuk siapa yang menjadi nadhir wakafnya? Maka para ulama menyatakan itu adalah tanggung jawab pemerintah. Itu adalah tanggung jawab pemerintah. Dan dalam hal ini di negara kita alhamdulillah sudah ada undang-undang wakaf, sudah ada pejabat yang berwenang untuk mengelola, mengawasi harta-harta wakaf yang diwakafkan oleh kaum muslimin. Ya, ini penjelasan tentang wakaf. Kemudian al-mu'allif rahimahullah ta'ala setelah selesai dan berakhir dari penjelasan tentang wakaf, beliau memulai pembahasan baru, yaitu bab hibah, penjelasan tentang hibah. Beliau mengatakan wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuh. Semua harta, semua benda yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan. Kembali mengingatkan tentang kriteria barang yang boleh diperjualbelikan yang pernah kita bicarakan pada awal pembahasan kita di bab muamalah ini. Para ulama telah menyatakan bahwa kriteria barang yang halal diperjualbelikan adalah barang yang halal untuk digunakan, barang yang suci, dan barang tersebut memiliki kegunaan dan kegunaannya adalah halal. Maka barang-barang yang halal fisiknya, halal kegunaannya, itu boleh diperjualbelikan. Sehingga apapun bentuknya, baik barang yang bersifat real, rumah, ladang, kendaraan, uang, dan yang lainnya, boleh dihibahkan. Sebagaimana barang yang bersifat abstrak, yang itu merupakan pengembangan dari harta model kontemporer, seperti kekayaan intelektual, merek dagang, program komputer, ataupun yang lainnya, itu juga boleh dihibahkan karena itu barang yang bermanfaat dan manfaatnya mubah, dihalalkan secara syariat. Ini penjelasan tentang hibah, dan mu'allif mengatakan jaza bai'uhu jazat hibatuh, boleh. Sehingga dari sini kita dapat memahami bahwa hibah itu adalah suatu transaksi yang bersifat jawaz, bersifat sosial,
sukarela, tidak ada paksaan. Anda boleh menghibahkan. Dan dalam literasi fikih Syafi'i, hibah itu bersifat jaizah. Ya, bersifat jaizah, boleh. Sehingga ketika hibah tersebut telah selesai, telah berkekuatan hukum karena telah diterima oleh yang diberi hibah, maka karena akad hibah itu bersifat jaizah, tidak mengikat, wahib pemberi berhak untuk menarik kembali hibahnya. Halal baginya untuk menarik kembali hibahnya. Kenapa? Karena dalam literasi fikih Syafi'i, hibah itu merupakan akad yang tidak mengikat. Alias walaupun sudah terjadi, masih bisa dibatalkan, dianulir. Walaupun al-mauhubu lahu, yang diberi hibah itu sudah menerimanya, barang sudah berada di tangan yang diberi. Ya, secara literasi fikih boleh ditarik kembali. Nah, dasarnya apa? Dasarnya dari sabda Nabi SAW, al-aidu fi hibatih kal kalbi yaqi fa ya'udu fa ya'kulu qai'ahu. Orang yang menarik kembali hibahnya itu bagaikan seekor anjing yang mutah dan kemudian memakan kembali mutahnya. Dan kita semua tahu bahwa anjing itu halal untuk memakan mutahannya ataupun yang lain. Tidak ada kata haram bagi anjing. Nah, hanya saja tentu ini satu perumpamaan yang buruk. Karena itu para ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh, tidak sampai pada haram. Ya, hukumnya mubah tapi makruh. Kalau dilakukan tidak dosa, namun kalau ditinggalkan itu lebih utama. Itu yang dimaksud dari kata jaza. Sedangkan hukum taklifi, kalau kita ingin mengetahui lebih dalam apa status hukum taklifi dari hibah itu sendiri, maka jawabannya hibah itu adalah suatu akad sosial yang itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan karena dengan hibah atau hibah itu sendiri itu adalah akad sosial yang berarti kita memberi manfaat, ya, memberi manfaat kepada orang yang menerimanya. Tentu memberi manfaat kepada orang lain itu adalah sesuatu yang amalan yang dianjurkan. Khairukum anfa'akum linnas. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling berguna, bermanfaat bagi orang lain. Begitu juga dalil-dalil yang berkaitan dengan menyantuni, berbuat baik kepada orang lain. Al-yadul ulya khairun min sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dibanding tangan yang di bawah. Kemudian Nabi menafsirkan apa maksud tangan di atas itu. Al-yadul ulya lil munfiqah. Tangan yang di atas itu adalah tangan yang memberi, bukan tangan yang menerima. Dan dalam konteks hibah, al-wahib yang memberi itu tentu adalah orang yang tangannya berada di atas. Apalagi sebagian ulama berdalil dengan sabda Nabi SAW, tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya akan terjalin hubungan mahabbah, saling menyayangi di antara kalian dengan adanya hadiah tersebut. Ya. Walaupun hadis ini berbicara dalam konteks hadiah, ya, dalam konteks hadiah, namun itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk memahami hukum hibah. Ya, kenapa? Karena hadiah itu adalah salah satu model, salah satu bentuk dari hibah. Salah satu model dari hibah. Sehingga adanya atau restu dari Nabi SAW, bahkan anjuran dari Nabi untuk memberi hadiah, itu juga merupakan restu untuk memberi hibah. Dan secara praktek Nabi SAW dahulu menerima hibah. Ya, datang dalam satu kasus, datang seorang Arabi, seorang Arab Badui, yang memberi hibah kepada Nabi seekor onta. Kemudian
telah menjadi kebiasaan Nabi kalau beliau diberi sesuatu hadiah atau hibah dari orang lain, beliau akan memberi imbalan. Namun ternyata si A'rabi tadi ketika mendapatkan imbalan dari Nabi, fatasakhotoha, merasa kurang suka dengan imbalan yang diberikan Nabi, terlalu kecil katanya. Maka Nabi memberinya tambahan lagi 2 ekor onta, yang semula diberi 1 ekor, kembali diberi 1 ekor lagi sehingga menjadi 2. Masih saja si Arabi Badui tersebut merasa kurang puas. Nabi kembali lagi memberi onta ketiga, imbalan atas hibah yang dia berikan. Barulah si Badui tersebut merasa puas dengan imbalan yang diberikan Nabi SAW. Kemudian setelah melihat sikap Badui yang tidak elegan tersebut, Nabi SAW menyampaikan khutbah, menyampaikan pernyataan terbuka di hadapan para sahabat yang lain. Kemudian beliau mengatakan, "Mama balu rijalin, mengapa ada orang yang memberi aku hibah, kemudian ketika aku beri dia imbalan, famazala yatasakhatuha, dia terus merasa tidak puas dengan imbalan yang aku berikan. Waditu," kemudian kata Nabi, "aku berangan-angan untuk tidak memiliki gagasan, memiliki wacana untuk alla attahiba, untuk tidak menerima hibah dari siapapun, illa min Quraisyin, kecuali dari lelaki dari Quraisy, au thaqafi, atau dari kabilah Bani Thaqif, atau Ansari, dari orang-orang Ansar yang memang mereka itu orang-orang dari ketiga kabilah tersebut dikenal kedermawanannya. Sehingga ketika mereka memberi hibah, itu bukan dalam konteks untuk meminta imbalan, tetapi betul-betul hibah yang diberikan dengan tulus. Dan itu telah terbukti ketika orang-orang Ansar yang menerima kedatangan para muhajirin tanpa pamrih. Bahkan sebaliknya, di tengah-tengah orang Ansar tercipta budaya yang sangat indah, yaitu al-itsar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka terbiasa dengan mendahulukan saudaranya dibanding dirinya sendiri, padahal diri sendirinya dalam kondisi membutuhkan. Sehingga masyarakat yang memiliki kriteria, memiliki tradisi budaya yang indah semacam ini, ketika mereka memberi hibah, sudah bisa dipastikan mereka bukan dalam konteks ingin mencari imbalan. Sehingga kalaupun nanti akhirnya diberi imbalan, mereka pasti ridho, mereka pasti puas. Karena memang mereka memberi hibah bukan karena mencari imbalan, tapi karena lillahi azza wa jal, karena dalam rangka membangun hubungan yang harmonis. Betul-betul hibah tersebut hanya diharapkan, mereka ketika memberi hibah betul-betul hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Mu'allif rahimahullah taala mengatakan, wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu. Ada satu konteks, ada satu masalah yang mungkin perlu diluruskan. Karena pernyataan mu'allif Al-Imam Abu Syuja bahwa yang boleh dihibahkan itu adalah sesuatu yang boleh diperjualbelikan. Padahal di kalangan para ulama telah ditegaskan bahwa memberi hibah berupa seekor anjing untuk buruan, seekor anjing untuk menjaga rumah, menjaga ladang, menjaga ternak, atau memberi hibah dalam bentuk seekor kucing, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Padahal para ulama telah menyatakan bahwa anjing ataupun kucing itu haram untuk diperjualbelikan. Sebagaimana menghibahkan seekor bangkai kambing atau bangkai ayam, menghibahkan seekor bangkai sapi untuk diambil kulitnya, disamak untuk dijadikan misalnya bejana atau yang lain, atau menghibahkan seekor ular untuk dipiara misalnya, itu sesuatu yang boleh. Walaupun memperjualbelikan ular tidak boleh, memperjualbelikan anjing tidak boleh. Sehingga mungkin ini membangkitkan satu rasa penasaran dalam diri Anda. Apa berarti
dalam literasi fikih madhab Syafi'i, menghibahkan seekor anjing, seekor kucing, seekor ular itu haram hukumnya karena memperjualbelikan barang-barang tersebut adalah haram? Tentu jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak. Karena dalam literasi fikih Syafi'i, menghibahkan hal yang bermanfaat itu boleh, termasuk anjing, termasuk kucing, termasuk ular ataupun hewan yang lainnya untuk kepentingan yang dibolehkan, seperti dipelihara untuk dijadikan sebagai misalnya hobi atau yang serupa, selama itu tidak dalam konteks jual beli maka halal hukumnya. Lalu bagaimana kita mensinkronkan hukum jual beli barang-barang tersebut dengan bolehnya menghibahkan kucing, anjing ataupun yang serupa? Ya, pernyataan mu'allif di sini kullu ma jaza bai'u jazat hibatuh. Beliau tidak dalam konteks membatasi barang-barang yang boleh dihibahkan. Beliau hanya memberikan satu pernyataan positif bahwa semua yang boleh dijual belikan itu boleh dihibahkan. Namun ini bukan berarti kita tidak bisa menggunakan mafhumul mukhalif dengan analogi terbalik, berarti yang tidak boleh diperjualbelikan tidak boleh dihibahkan. Bukan demikian. Ini yang disebut mafhumul mukhalafah, dan atau yang disebut dengan lazimul qaul, konsekuensi dari suatu ucapan. Para ulama telah menyatakan bahwa lazimul qaul laisa minal qaul. Ya. Konsekuensi dari suatu ucapan itu tidak serta-merta bisa dianggap sebagai bagian dari ucapan itu sendiri. Harus diberi klarifikasi terlebih lanjut. Kalau kemudian ternyata yang memberi pernyataan itu mengakui bahwa dia pun memaksudkan demikian, maka barulah itu dianggap sebagai bagian dari ucapannya. Namun kalau tidak, berarti tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari ucapan beliau. Nah, dengan demikian kita harus memahami secara profesional bahwa beliau hanya menjelaskan yang boleh diperjualbelikan itu boleh dihibahkan. Namun yang tidak boleh diperjualbelikan, apakah juga tidak boleh dihibahkan? Tidak serta-merta demikian. Tidak serta-merta demikian. Perlu dikaji lebih lanjut. Ya. Memang secara sekilas kesan itu muncul, tetapi karena ada penegasan-penegasan lain dari para ulama bahwa selama barang itu memiliki manfaat yang halal, maka boleh dihibahkan. Karena tentu setiap barang yang memiliki manfaat yang halal itu boleh digunakan, dan ketika boleh digunakan maka boleh dihibahkan walaupun belum tentu boleh diperjualbelikan, ya. Belum tentu boleh diperjualbelikan. Taib. Dengan demikian, pendek kata, semua barang, agar lebih menghilangkan kesan yang kurang tepat, semua barang yang memiliki manfaat yang mubah maka boleh dihibahkan. Boleh dihibahkan selama hibah tersebut untuk tujuan kemanfaatan yang halal tersebut. Namun ketika hibah itu untuk tujuan kemanfaatan yang haram, menghibahkan anjing untuk disembelih, dimakan, maka tentu ini haram. Karena tentu dengan menghibahkan untuk dimakan berarti kita telah tolong-menolong dalam perbuatan yang terlarang dan tolong-menolong dalam perbuatan yang diharamkan. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.